Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa belajar bersama walaupun dengan daring, melalui daring. Nah, pertemuan yang kemarin sudah kalian rangkum tentang iman kepada hari akhir. Maka pada hari ini akan saya bahas hari akhir setelah hari akhir. Jadi alam gaib setelah hari akhir. Nah, kemarin sudah kalian pelajari iman kepada hari akhir adalah percaya bahwa suatu saat nanti akan terjadi hari kiamat pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Ya, semua tidak ada yang tahu, bahkan malaikat Jibril sebagai penyampai kepada Rasulullah itu tidak tahu kapan akan terjadi hari akhir. Nah, kemarin sudah dibahas atau sudah sampean rangkum apa yang dinamakan dengan hari akhir. Kemudian juga sudah dirangkum pula tentang pendapat sebagian orang tentang hari akhir. Ada 3 kemarin ya. Ada yang tidak percaya dengan adanya hari akhir, yaitu golongan ateis. Kemudian yang kedua, ada yang percaya dengan adanya reinkarnasi yang dipercayai oleh orang Buddha, Hindu. Ini adalah contoh dari agama Ardi. Kemudian yang ketiga, percaya dengan adanya hari akhir yang dipercayai oleh agama Samawi, sama seperti kita ya. Agama Samawi adalah agama yang dari Allah, agama dari langit. Sedangkan agama Ardi logika manusia. Nah, kita sebagai umat Islam wajib percaya dengan adanya hari akhir. Di sini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian macam-macam kiamat. Kiamat ada 2, ada kiamat sughra dan ada kiamat kubro. Kiamat sughra adalah kiamat kecil. Contohnya kematian, kemudian musibah, bencana alam, dan sebagainya. Kemudian ada yang dinamakan dengan kiamat kubro, kiamat yang pasti akan terjadi. Ini kiamat yang sangat dahsyat. Gambarannya adalah nanti akan terjadi gempa yang sangat dahsyat, gunung-gunung meletus sebagai kapas berterbangan, benda langit hancur. Nah, gunung-gunung saja seperti kapas berterbangan, apalagi manusia. Nah, ya, ini ketika terjadi kiamat kubro. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan alam barzah. Nah, kita sebelum memasuki alam akhirat, kita ini nanti akan berada di alam penantian ya, antara alam dunia dan alam akhirat. Di sini dinamakan dengan alam barzah atau alam kubur. Nah, kita nantinya ini akan menantikan ya, sama seperti di terminal, terminal batasan ya. Kita akan mengalami penantian di alam barzah. Nah, di alam barzah ini juga akan kita mengalami sesuatu yang sesuai dengan amalan kita. Kalau amalan kita baik, maka kita di alam barzah ini seperti orang yang tertidur, ya, orang yang nyenyak tidurnya, sehingga ketika dibangunkan oleh Allah, tidak merasakan yang dia merasakan nikmat kubur, ya. Sedangkan apabila perbuatannya jelek, maka ketika di alam barzah dia akan mengalami azab kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang dinamakan dengan alam barzah. Setelah di alam barzah, maka ada nanti tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil ini nanti akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Yang pertama, beliau akan meniup sangkakala yang pertama, ini menunjukkan dunia akan berakhir, semuanya akan rusak, semuanya akan binasa. Ya. Kemudian setelah itu
tiupan sangkakala yang kedua ini akan membangkitkan semuanya. Ya, semua yang mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di zamannya Rasulullah atau setelah Rasulullah di zaman kita, mungkin penerus kita, ini nanti akan dibangkitkan kembali. Nah, hari itu disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Nah, setelah dibangkitkan, maka semuanya ini akan dikumpulkan di suatu padang yang namanya padang mahsyar, disebut dengan Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyr. Ya, semua manusia akan dimintai tanggung jawab ketika berada di padang mahsyar. Tidak ada yang namanya gelar, semuanya sama. Ya, ketika di padang mahsyar, dan letak matahari itu hanya sejengkal di atas kepala kita. Jadi sangat-sangat panas sekali ketika berada di padang mahsyar. Sampai-sampai saking bingungi, ya, setiap manusia itu akan mengalami kebingungan tersendiri, sehingga dia akan melupakan ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, sahabatnya. Mereka tidak akan saling kenal. Kenapa? Karena mereka bingung dengan masalahnya sendiri. Apa yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ini ketika di padang mahsyar. Makanya kita perbanyak melaksanakan amal baik dan perbanyak membaca sholawat. Kenapa? Biar kita nantinya diberikan syafaat oleh Rasulullah. Yang lainnya kepanasan, semoga kita oleh Rasulullah diberikan syafaat sehingga tidak panas. Bahkan keringat kita sendiri ini akan mengalir dengan derasnya karena saking panasnya. Itu azab tersendiri. Bagi orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah tidak akan mengalami hal seperti itu. Nah, setelah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, maka kita di situ dimintai tanggung jawab, yaitu dihisab. Ya, pada waktu itu disebut dengan Yaumul Hisab, hari diperhitungkan amalan kita. Allah Maha Adil, apapun yang kita lakukan pasti ada rapotnya. Nah, pada waktu itulah kita akan menerima rapot. Kalau rapot kita baik, maka kita akan menerima dari depan atau dari sebelah kanan. Tapi kalau rapot kita jelek, amalan kita jelek, maka kita akan menerima dari sebelah kiri atau dari belakang. Na'udzubillah. Semoga kita semuanya diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berkumpul kembali di surganya Allah kelak. Nah, setelah dihisab, maka setelah diperhitungkan amalan kita, maka kita akan ditimbang amalan tersebut, ya, sehingga disebut dengan Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Allah tidak akan zalim, Allah Maha Adil, ya. Di timbangan tersebut baik pasti akan mendapatkan balasan, yang jelek juga akan mendapatkan balasan. Maka setelah ditimbang, ada yang dinamakan dengan Yaumul Jaza. Ya, Yaumul Jaza itu hari pembalasan. Bagi yang baik, maka surga Allah lah yang akan diterimanya. Bagi yang jelek, maka neraka yang akan diterimanya. Na'udzubillah min dzalik. Antara surga dan neraka ini sangat berlawanan. Surga merupakan kenikmatan Allah yang sangat luar biasa. Kita sekarang ini tidak bisa membayangkan bagaimana kenikmatan surga tersebut. Ya. Neraka juga demikian. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana siksa Allah, ya, terhadap orang-orang yang zalim. Semoga kita semuanya oleh Allah bisa dikumpul kelak di hari akhir di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, silahkan bagi yang belum
untuk melanjutkan rangkumannya sampai dengan alam ghaib ya. Silahkan di alam ghaib setelah hari akhir. Jadi silahkan dilanjutkan untuk keterangannya, rangkumannya. Saya tunggu ya sampai nanti jam 17.00 jam 5. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlaku beriman dan pada hari akhir dan hikmahnya silakan nanti dibaca sendiri. Oke.